Oke, sahabat koi, apa kabar? Nah, sahabat koi pasti tidak asing nih dengan apa yang ada dalam video nih, wahana koi Indonesia. Nah, ini salah satu pecinta ikan koi, terus YouTuber juga. Nah, di situ ada tulisannya kan. Nah, kita pengen tahu ikan-ikan koi di sini itu dikasih makan apa. Yuk. Ikan koinya pasti bagus-bagus karena channel Mas Subak ini biasanya membahas tentang kesehatan ikan koi dan jenis-jenis ikan koi. Oke, yuk kita coba masuk ke dalam dan kita ngobrol dengan Mas Subak. Selamat siang Mas Subak. Oke, selamat siang. Oke, lagi santai nih ya Mas Subak ya? Santai pol hari ini. Santai pol ya? Santai pol. Oke, Mas Subak, saya pengen ngobrol nih hari ini terkait ini nih, ada dua merek yang ada di sebelahnya Mas Subak ini. Oh iya, oke. Merek pakan. Cuma sebelum itu juga saya pengen sharing nih sama teman-teman pecinta koi. Nah, wahana koi sendiri itu berdirinya tuh dari tahun berapa sih Mas? Wahana koi itu saya mulai pakai nama wahana koi itu 2010. 2010. Cuma dulu belum saya munculkan dengan nama wahana koi, masih WK gitu ya. Jadi cuma WK. WK itu W-nya wahana, K-nya koi. Terus belakang saya kasih nama saya. Jadi kalau dulu cuma WK Subak, sekarang jadi wahana koi. Itu mulai 2010. Nama itu terbentuk 2010. Untuk lokasinya sendiri itu WK itu langsung di sini atau di tempat lain mungkin Mas? Kalau untuk WK-nya itu dulu belum di sini. Jadi dulu saya masih gabung sama teman-teman di area di Blitar juga, daerah Bendil sini. Itu kita kumpulan para pemuda yang suka dengan ikan koi ya waktu itu. Jadi kita masih kumpul-kumpul seneng koi, punya nama sendiri-sendiri, belum punya grup, nama grup itu belum ada. Jadi kita masih pakai nama sendiri-sendiri. Akhirnya saya dari grup itu kita mandiri akhirnya. Kita mandiri, ya? Kita mandiri, semua berjalan sendiri-sendiri akhirnya. Tapi kita tetap ngumpul jadi satu. Cuma kalau dulu kita jualnya bareng, sekarang kita jualnya sendiri-sendiri. Dan saya di sini itu mulai tahun 2011 berarti 1 tahun setelah berdiri ya? Iya, setelah punya nama wahana WK ya, waktu itu WK 2011 baru di sini saya munculkan namanya wahana koi. Iya, itu 2011 di sini. Itu udah mulai berkecimpung di dunia koi Mas ya, udah jualan juga ya di sini. Sudah, kalau jualan mulai jualan koi mulai 2010. Oke. Mulai jualan. Ini mulai berdiri sendiri di sini Mas ya? Iya, mulai berdiri sendiri di sini. Oke, untuk di area ini apa aja Mas selain ikan koi? Apa aja ada? Ini selain ikan koi, sekarang yang ada cana. Cana ini main-main iseng-iseng aja. Cana ada. Kalau dulu semua jenis ikan hias ada di sini. Oke. Cuma saya fokuskan di koi karena untuk karantina koi itu beda dengan ikan yang lain. Jadi yang lain saya kurangi sedikit-sedikit sampai habis, akhirnya saya full koi semua. Koi semua. Iya. Nah, untuk kalau fokus koinya ke jenis apa Mas? Untuk fokus koi kalau saya sih masih Gosanke ya. Gosanke ya. Gosanke. Sebetulnya saya dulu tuh seneng kohaku, tapi karena susah mencari kohaku yang bagus, kemudian saya lari ke Shiro. Jadi ya tetap di kerandanya Gosanke, kohaku Sanke, Soa, Shiro. Cuma sekarang Shiro kan sudah dipecah dari Gosanke, tapi tetap Shiro itu tetap keluarnya dari Soa, jadi tetap masih ada di sini. Gosanke ya, tetap ya. Terus untuk kayak pengiriman ikan ini paling jauh kemana Mas? Pengiriman paling jauh masih di Indonesia kalau saya. Masih Indonesia. Jadi ya? luar Jawa itu mungkin semua bandara yang kita bisa kirim ikan itu kayaknya sudah semua. Sudah pernah semua. Oke. Jadi tetap masih di Indonesia, belum ke luar negeri. Belum ke luar negeri ya. Belum. Tapi next nanti ada cita-cita untuk kirim ke luar negeri? Kalau itu sih tetap ada ya, mudah-mudahan. Oh, oke.
Nah, dari ikan-ikan ini Mas, aku lihat tadi beberapa jenis itu yang kelihatan warnanya padat-padat nih Mas ya, dari akuarium. Nah, hubungannya dengan Harmony dan Hiroyuki. Nah, Mas Subak sendiri dari dua merek ini sering pakai yang mana nih? Kalau untuk di sini kan saya fokusnya di karantina ya. Di sini fokus karantina. Itu kalau karantina misal ikan datang, karantina 1 minggu, kemudian 10 hari dia aman, foto-foto, setelah foto selang 3 hari, biasanya ikan saya kasih makan si Harmony. Harmony dulu. Untuk menjaga body supaya tidak gembos. Jadi di tempat karantina seperti ini, tetap saya kasih makan tiap hari. Walaupun nggak banyak, yang penting ikannya makan, terus badannya nggak kurus banget. Kalau untuk yang ini, kalau ada yang warna pudar biasanya. Kalau memang di sini fokus di karantina untuk penjualan. Jadi kalau ada ikan yang karantina lama, terus warnanya berubah atau pudar, itu baru saya genjot pakai ini. Kalau ini kan standar ya. Ini standar untuk pertumbuhan. Kalau ini ada spesialnya. Jadi untuk misal warna merahnya pudar, bisa dikembalikan dengan yang ini. Karena ini mengandung astaxanthin sama spirulina. Kalau ini nggak ada. Berarti untuk Harmony lebih ke body ya Mas ya? Harmony ini body iya sih, tapi masih kalah sama yang ini. Jadi Harmony ini untuk menjaga aja. Kalau saya di sini untuk menjaga supaya ikan waktu di karantina itu tidak gembos. Jadi ini untuk menjaga body. Kalau ikan yang lama di karantina badannya kurus, kemudian warna merahnya pudar, itu baru saya sendirikan pakai ini. Pakai ini. Ini pun kita harus untuk kolam kita juga harus benar-benar ideal untuk filternya, karena kalau kebanyakan pakai ini, filter kita nggak mampu, biasanya airnya keruh. Tapi untuk memunculkan warna merah sama warna hitam, ini cepat. Ini saya keeping zero pun pernah pakai ini. Pernah pakai ini. Kalau sekarang kan ini tak pakai untuk mempertahankan warna merah. Dulu saya keeping zero pakai ini itu bagus. Cuma merahnya agak ketarik, itu sebagian hitam putihnya ya. Dari sebagian ikan yang saya keeping itu ada putihnya ketarik menguning pakai ini. Tapi nanti setelah kita karantina 5 hari kembali putih lagi. Jadi kadang kalau kita lihat ikan di kolam putihnya kuning, itu belum tentu ikan itu kuning. Coba kita angkat karantina 5-1 minggu, kalau dia memang ikannya berkualitas, itu akan menjadi putih lagi. Jadi cuma efek pakan sementara, warna ikan putihnya menjadi kuning. Hiroyuki juga ngeluarin yang wet sanding tuh Mas. Semisal setelah dikasih yang merah ini terus dikasih yang wet sanding tuh seperti apa? Saya juga pakai. Jadi sebelum karantina biasanya kalau memang kuningnya banget ya, kuningnya kuning banget, itu saya kasih wet sanding atau yang yang warnanya kuning, bumbunya kuning yang grow ya, yang grow. Itu biasanya pakai itu. Jadi ini cuma untuk genjot. Misal ikan kita pucat, warnanya drop, kita genjot pakai ini paling 2 minggu. Kalau nanti keterlaluan, misalnya merahnya terlalu merah atau putihnya menguning, kita hajar dengan yang wet sanding atau yang grow. Iya. Berarti ada tekniknya ya Mas ya. Makanya kalau pakan koi itu nggak ada yang multi. Kita kan jarang ya nemu pakan koi yang multi. Jadi ada untuk merah sendiri, untuk putih sendiri, untuk body sendiri. Karena waktu kita hajar merah, itu biasanya putihnya menguning. Kemudian kita kasih pakan yang putih. Kalau kita kasih pakan yang putih, mungkin bodinya kurang, kita hajar lagi pada yang untuk body. Kalau keseluruhan ini pakan ini langsung kita gabung jadi satu, nanti kalau pas kita keeping untuk yang putih itu nggak bisa. Kalah sama color, jadi putihnya akan rusak. Makanya kita harus ngerti fungsi pakan masing-masing itu untuk apa. Gitu. Nah, ada beberapa temen yang mencampur itu Mas. Mencampur, jadi dari yang mungkin merah, terus white sanding, terus ini dicampur. Itu efeknya seperti apa itu Mas kalau dicampur mungkin untuk jenis tertentu ya, untuk soa mungkin masih bisa lah. Jadi karena dia ngejar merah, ngejar body, hitam sama putih, itu mungkin oke lah dicampur. Tapi kalau yang kita keeping itu siro, saya kebanyakan siro. Kalau siro pakai ini mungkin 2 minggu aja untuk ngejar warna hitamnya naik.
Jadi kalau hitamnya sudah naik, kita hajar pakai yang wet shining. Ya. Oke. Berarti nggak harus dicampur Mas ya? Kalau saya nggak dicampur. Nggak dicampur ya? Nah. Oh, oke. Berarti ini satu informasi lagi. Nah, kembali lagi tadi tentang filter Mas. Tadi efek apa sih kalau semisal filternya itu nggak standar untuk ikan koinya? Kalau filternya nggak standar, waktu kita push pakan ya. Kalau kita karantina, apalagi untuk keeping, kita pasti push pakan. Kalau filternya nggak maksimal, itu nanti amonia nyebar di situ. Kemudian kembali lagi ke kolam, akhirnya kolam bisa terjadi bom amonia atau kolamnya keruh. Terutama untuk pakan jenis ini ya, yang saya coba kemarin itu 2 minggu saya push pakan dengan kolam saya 1,5 persegi, filter tong 1 itu nggak mampu. Nggak mampu. Ya? Airnya keruh. Selang 3 hari ikan nggak kelihatan. Tapi setelah tongnya saya kasih 3, itu baru dia mampu. Kita genjot lagi pakai pakan ini nggak apa-apa. Berarti kelemahannya di kolam, bukan di pakan. Ya, kalau kolam kita filternya mampu, berarti dia aman. Kalau filternya nggak mampu, ya kita ngasih makannya pakai yang ini jangan terlalu banyak, atau ikannya jangan terlalu banyak. Jangan terlalu padat ya populasi di kolamnya. Ya? Oke. Kalau terlalu padat nanti keruh pasti itu. Keruh juga keruh. Ya. Karena kelemahannya ke filter berarti Mas ya. Kalau filternya terlalu kecil juga itu juga efek. Jadi kan ada yang mengeluhkan pakan lokal itu keruh. Itu bisa jadi karena filternya juga mampu untuk. Iya, filter kita nggak mampu. Kalau ini saya pakai di kolam filter berapapun nggak masalah, nggak ada masalah. Tapi kalau di kolam keeping itu karena filter saya kecil, jadinya keruh. Jadi untuk efek keruh itu bisa jadi karena filter kita yang nggak mampu. Kalau dulu kan kolam filter harus 30% gitu kan. Kalau sekarang saya menganjurkan 40%. Karena populasi ikan itu biasanya orang-orang ini masih longgar dikasih ditambah lagi ikan, ini masih longgar tambah lagi ikan, dan mereka nggak ngecek kapasitas filter itu mampu nggak untuk nampung kotoran ikan yang ada di kolam. Belum juga intensitas pemberian pakan juga Mas. Iya, benar. Oke, nah itu sahabat pecinta koi, jadi penjelasan dari Mas Subak terkait pakan ini bagus sebenarnya Mas ya. Asalkan bagus, bener. Asalkan kita juga harus perhatikan kolamnya, filternya juga kita harus perhatikan. Kita tetap harus merawat airnya, kita perhatikan airnya. Kalau air mulai berubah ya karena apa? Kita cari penyebabnya. Karena apa? Kalau memang filter kita yang nggak mampu, ya filternya yang kita tambah atau kita bersihkan atau backwash. Kalau untuk pakan ini bener saya nyoba itu 2 minggu kok. 2 minggu ya? Itu siro hitamnya naik, cuma kuning. Nah nanti setelah dia kuning, itu biarin, yang penting hitamnya finish dulu. Kalau saya keeping ya. Karena kan untuk color, masa sih color untuk keeping hitam putih kan gitu kan. Tapi saya nggak masalah pakai ini untuk siro. Jadi saya ngejar hitam naik dulu finish, putihnya menguning, kemudian saya hajar pakai wet shining dan grow. Berarti itu nggak apa-apa Mas ya kalau mulai menguning itu nggak masalah. Nggak masalah, itu masih bisa kembali lagi. Kadang orang kan takut, kalau aku malah seneng. Ada orang yang takut, Mas ikanku siro warna putihnya kuning, berarti harganya murah, sini tak beli. Nah, nanti nyampe rumah jadi putih lagi. Jadi putih lagi ya. Jadi ada tekniknya untuk sahabat koi, semisal pengen keeping dan menggunakan pakan yang color, bahkan siro pun bagus kalau dikasih Hiroyuki ya, karena bagus. Untuk yang red color ini, color max ini sebenarnya asalkan kita tahu intensitas pemberian pakan, kapasitas filter kita udah benar, dan yang jelas pasti untuk step by stepnya itu juga harus diikutin. Jadi ikan semisal menguning pun jangan khawatir karena itu akan kembali putih lagi. Nah terima kasih sekali Mas Subak untuk penjelasannya. Nah sahabat koi, ini ada 2 pakan ini menurut saya ini rekom sekali untuk keeping dan untuk mengembalikan dan menjaga body ya Mas ya. Iya, ini rekom sekali karena untuk yang ini apalagi ya. Untuk kelas pakan standar lokalan ya, 10 kilo. Ini menurut saya harganya yang paling murah dengan pakan-pakan yang harga di atasnya. Jadi maksudnya untuk kualitas untuk kualitas dengan harga yang murah, itu kualitasnya masih bisa bersaing dengan kelas pakan yang harga di atasnya gitu.
Nah itu sahabat koi, ini bisa jadi salah satu pilihan. Semisal mungkin bagi yang belajar keeping atau apa, jangan terlalu mahal dulu deh kayak gitu, bisa jadi bisa pakai yang ini dulu. Oke. Ya untuk teman-teman petani juga banyak yang kemarin pakai ini juga untuk menjaga bodi-bodinya. Ya, kalau petani di kolam lumpur ini cocok. Cocok ya Mas? Cocok. Ya? Jadi kalau kita bandingkan dengan pakan yang pakan konsumsi, walaupun harganya pakan konsumsi itu kan lebih jauh di bawahnya ini. Terus untuk jumlahnya, misal kita taruh jumlahnya lah, pakan konsumsi 30 kilo, kemudian kita pakai ini 30 kilo, itu harganya kan kalau kelihatan mahal yang ini. Tapi hasilnya pada 3 bulan ke depan itu jauh banget. Oke. Jauh banget. Efek dari pakan ini lebih kelihatan Mas ya. Jauh banget. Yang ini lebih isi dan warnanya masih terjaga. Ketimbang pakan yang pakan ikan konsumsi. Yang konsumsi ya. Karena konsumsi itu dia kan memang ngejar mungkin dia ngejar target panen. Karena hitungannya kan kilo. Kalau kita di sini kan warna. Jadi kalau saya masih menang inilah. Hasilnya kelihatan banget setelah 3 bulan dari nol. Dari nol ya, dari mereka mulai makan ya? Iya, mulai makan itu misal kita punya 2 kolam, itu bisa dites ya nanti ya. Kalau teman-teman ada punya 2 kolam, coba yang satu konsumsi, yang satu dikasih harmoni. Nanti setelah 3 bulan itu pasti kelihatan banget bedanya. Dan kita nggak rugi dengan harga pakan sekian, itu nggak rugi. Karena jatuhnya nanti hasilnya lebih baik ya Mas ya? Iya, kalau hasil ikannya lebih baik, harganya pasti lebih tinggi. Lebih tinggi, jelas. Oke. Dan Mas Subak udah pernah jadi menceritakan ini karena dari pengalaman Mas Subak. Iya, karena dari pengalaman. Oke, terima kasih Mas Subak atas waktunya. Iya, sama-sama. Oke, salam untuk sahabat koi semua. Salam persahabatan. Salam koi untuk persahabatan. Mantap. Nah, itu tadi penjelasan yang kita dapat dari Mas Subak terkait dengan pakan ikan koi Hiroyuki dan Harmoni. Oke, sahabat koi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kita ya. Oke, terima kasih.